Sebelum mendengarkan podcast ini, posisikan dirimu senyaman mungkin, tutup dan kunci jendelamu, serta tarik selimutmu. Jangan lupa klik tombol lonceng, like, subscribe, dan komen di kolom komentar kami, serta share ke teman-teman kamu. Dan ingatlah bahwa mereka ada di sekitar kita. Hai Sobat Malam, kenalin, namaku Rian. Aku mahasiswa teknik mesin semester 9, salah satu universitas swasta di Jawa Tengah. Aku tinggal di kos-kosan yang gak jauh dari kampus. Sekitar 10 menitan lah untuk sampai ke sana. Dengan biaya 600.000, lumayan murah. Untuk ukuran kamar 3x3 dengan fasilitas TV, wifi, dan dapur. Ada 13 kamar yang dihuni, 11 mahasiswa dan 2 pekerja. Ya, bisa kalian bayangin gimana ramainya pas semua anak kos lagi ngumpul. Kos ini tuh bangunan baru dengan lorong panjang menuju dapur dan kamar mandi. Kamarku ada di tengah-tengah, sekitar 3 kamar dari ujung sebelum melewati lorong panjang. Sebenarnya, kosku itu biasa-biasa aja. Tapi, yang jadi perhatian, ada sumur di bagian belakang dekat dengan kamar mandi. Dan aku juga pernah dengar rumor dari teman yang ada di kamar paling ujung, kalau sering dengar suara-suara aneh dari arah sumur. Tapi aku tidak pernah menganggapnya serius, karena aku juga tidak percaya dengan hal-hal yang berbau gaib. Suasana ramai yang melekat mendadak sirna ketika pandemi COVID-19 ini datang. Yang biasanya ramai, kini tinggal 3 orang, di mana 2 orang yang lain adalah seorang pekerja. Jadi aku juga jarang bertemu dengan mereka. Teman-teman mahasiswa yang lain sudah pulang ke kampung halaman. Karena kuliah juga sudah digantikan dengan kuliah online. Sementara aku masih tertahan di kos karena aku juga lagi nyelesain proyek tugas akhirku yang memang gak bisa ditinggalin. Sampai suatu malam, ketika aku baru pulang dari mengerjakan proyekku, sekitar pukul 6 sore, aku memarkirkan motor di teras rumah. Aku bertemu sama bapak penjaga kos dan sempat menyapanya sebentar. "Sore Pak, lagi ngapain nih?" Tanyaku. "Ini Mas, lagi nyiram-nyiram tanaman. Pulang kuliah Mas?" Jawabnya. "Iya Pak, masuk dulu ya Pak." Saya bergegas masuk. "Oke Mas, mari. Dan aku masuk ke kamar. Setelah itu memakan nasi bungkus yang tadi aku beli. Setelah perut kenyang, aku bermain game online di HP-ku sambil melepas lelah di kasur. Di sela-sela aku bermain game, aku mendengar suara orang yang berjalan mondar-mandir di depan kamarku. Padahal jelas-jelas
cuma ada aku di kos-kosan. Tapi aku tidak menggubrisnya. Karena aku pikir itu si bapak penjaga kos. Iya. Karena sedang capek. Dan juga seharian habis ngerjain proyek tadi, aku tidur cepat. Dalam keadaan yang setengah sadar, aku dengar suara ramai di depan kamar. Seperti banyak orang yang lagi ngobrol. Karena merasa keganggu, aku mencoba bangun. Tapi setelah tersadar, suara itu malah hilang. Karena aku sangat lelah dan ngantuk, kuputuskan untuk tidur lagi. Dalam mimpiku, aku mendengar suara seperti orang yang sedang menimba air. Jadi, kayak ada suara kerekan timba. Pukul 11 malam aku terbangun. Karena merasa haus, aku ke dapur membuat secangkir kopi hitam. Saat mengambil cangkir, aku mendengar lagi suara kerekan timba dari sumur. Karena penasaran, aku beranikan diri untuk berjalan ke arah sumur. Aku terangi pakai cahaya senter dari HP. Aneh banget. Hanya nampak sumur gelap dan gak ada siapa-siapa. Ya sudah, aku kembali ke dapur dan melanjutkan membuat kopi. Setelah itu, aku kembali ke kamar. Tapi, pas aku jalan, tepat di depan kamar mandi, tampak sesosok kakek tua. Dengan baju adat Jawa lengkap, dengan beskap dan blangkon. Berdiri tegak dengan rambut putih, mata hitam, hidung penuh luka dan darah di bibirnya yang dipenuhi dengan belatung. Aku diam sebentar. Dengan jantung berdebar dan nafas yang tak lancar, aku lari ke teras depan. Lega rasanya karena setelah itu aku bertemu dengan bapak penjaga kos yang berdiri ke arah jalan sedang menutup gerbang. Aku ceritakan kejadian yang ku alami barusan di belakang. Pak, aku barusan lihat hantu penuh darah di dekat kamar mandi. Aku mulai bercerita. Masa sih mas? Begitu dia menjawabnya dengan pelan. Iya pak, serius. Aku mulai meyakinkan. Nggak usah takut mas, jawabnya. Sialnya, sambil si bapak menolehkan kepala 180 derajat dengan wajah yang penuh luka mirip dengan kakek tua yang aku lihat sebelumnya. Aku berteriak dan lari masuk ke kamarku, menutup rapat-rapat pintu dan jendela, pergi ke kasur dan menutup badan dengan selimut. Kemudian kupaksakan mataku untuk terpejam. Tak lama setelah itu aku pun tertidur. Setelah kejadian itu, aku tidak peduli. Aku memutuskan untuk pulang ke kampungku, ke kampung halaman, sampai menunggu kabar dari teman-teman lain kembali ke kos.